Sorry, sorry, bentar aku ganti. Aku ganti device. Oke, cek-cek. Apakah ini sudah lebih terdengar dan lebih jelas? Sangat jelas, Kak. Bagus. Itunya udah sangat better. Oke. Terima kasih. Karena teman-teman juga sudah konsen, saya juga menjuri tidak sendiri di ruangan ini bersama panel-panel lainnya yang sangat luar biasa. Mungkin bisa memperkenalkan diri sesuai urutan di tab. Halo semuanya, aku Asri. Selamat berdebat, semoga beruntung. Halo semuanya, aku Givel dari Westa. Semoga momen ini menyenangkan buat semuanya. Semoga berhasil. Halo semuanya, saya Hendrik. Semangat debatnya. Halo semuanya, saya Jerry. Ya, semoga debatnya seru. Good luck. Oke, baik. Karena semua panel sudah memperkenalkan diri juga, beberapa pengingat penting sebelum perdebatan kita dimulai. Waktu berbicara teman-teman seperti biasanya, 7 menit 20 detik, interupsi di interval menit pertama sampai menit ke-6. Dan ketika teman-teman sudah mencapai 7 menit 20 detik, kami Dewan Juri tidak akan mencatat argumen apapun. Dan karena saya tidak akan memberikan timer, jadi teman-teman bisa timer diri sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulaikan ronde semifinal kita di Bubble Junior tahun 2026, memanggil pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan argumennya. Dengar-dengar. Untuk preferensi instruksi nanti sampaikan raise hand aja, karena kalau verbal bakal ganggu. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Beberapa kontekstualisasi penting dalam debat ini. 1. Saya rasa dewan ini adalah makhluk heterotrof yang bergantung dengan kebutuhan yang identik seperti dengan manusia yang memiliki kebutuhan paling mendasar, seperti fisiologis, sosial, dan pertemanan agar mereka tidak sendirian, serta yang paling akhir adalah aktualisasi diri atau bentuk tujuan hidup mereka dalam memanifestasikan atau memaknai hidup mereka ini akan bertujuan sampai mana dan sebagainya. Tapi saya ingin memberikan disclaimer kepada juri bahwa memilih dunia juga memiliki sebuah konsekuensi, yaitu memengaruhi sebuah mindset dari makhluk yang ada di dalam dunia ini. Karena makhluk hidup dari dunia manapun berdiri dari konstruksi sosial dan kultur yang memengaruhi mereka. Sehingga diferensiasinya akan seperti apa? Saya akan memberikan diferensiasi dari dunia tim oposisi terlebih dahulu. Bahwa di dunia tim oposisi Stoikea, Anda akan terhabituasi dengan dunia perkotaan yang sangat kompleks. Sistem kapitalisme yang akan cenderung muncul ketika ada kota metropolitan yang mengatur kehidupan masyarakat dan sosial, comparison atau perbandingan sosial yang begitu besar karena atas dasar dua faktor bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membandingkan diri mereka dengan yang lainnya atau karena ada bentuk diversifikasi posisi serta identitas yang melekat pada miliaran individu sehingga ini merupakan bentuk katalis atau bentuk faktor terbesar kenapa pada akhirnya social comparison atau rasa khawatir akan ketertinggalan itu juga akan semakin besar atas dasar populasinya juga sangat banyak di dalam planet ini. Artinya, ketika memutuskan untuk hidup di sini, maka kemungkinan besar Anda akan bekerja mati-matian. Anda harus mendapatkan sebuah posisi jabatan dan sebagainya untuk bisa merasa puas atas dasar tangga sosial. Tapi ini merupakan sebuah permasalahan karena ketika ribuan atau bahkan miliaran individu melakukan hal yang sama dengan visi dan misi yang sama, tidak ada garansi seberapa beruntung Anda untuk bisa mencapai posisi pertama dalam adanya dunia yang sangat kompetitif dan tidak ada yang memastikan seberapa pasti Anda bisa benar-benar puas akan pencapaian Anda di akhir hayat nantinya karena ini merupakan sesuatu yang di luar dari kapabilitas Anda dan sebagainya untuk hidup di dalam dunia yang sangat kompetitif dan sebagainya. Tapi kedua, dalam salindia informasi mengorbit bintang berwarna biru putih yang sangat terang, saya bisa mengasumsikan bahwa ini akan terdapat paparan sinar UV yang sangat intens karena ini merupakan sangat terang, sehingga masyarakat
masyarakat Stoikea membutuhkan kacamata dan harus membeli sunscreen misalnya agar melindungi kulit mereka dari paparan sinar UV. Kalau enggak mereka akan terkena kanker. Kalau terkena kanker ya berarti mereka harus ke rumah sakit dan biaya akan sangat mahal. Tapi misalnya di pagi hari, maka Anda akan merasakan rasa panas yang sangat luar biasa sehingga Anda membutuhkan pendingin ruangan agar Anda bisa merasakan ya tidak merasakan rasa panas yang sangat luar biasa dari orbit bintang tersebut serta di malam hari yang sangat dingin karena ini ya secara geografis memang kalau semakin besar mataharinya maka di malam harinya akan semakin dingin Anda akan memerlukan pemanas ruangan. Hal ini adalah hal yang akan menjadi liabilitas yang akan hadir di dunia Stoikea, juga aktivitas dari banyak orang yang mengeluarkan berbagai macam komponen senyawa seperti ya misal CO2, freon yang dihasilkan dari pendingin dan sebagainya yang tidak bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup. Artinya apa? Artinya, udara di sana adalah udara yang mungkin sudah tercemar dengan berbagai macam komponen, dan inilah yang mungkin membuat pada akhirnya ada kapitalisasi bahkan di sektor yang lebih mendasar seperti oksigen atau udara yang bisa membuat Anda tetap hidup. Dan ini merupakan sesuatu yang harus Anda beli, dan harus Anda bekerja untuk Anda bisa beli dan sebagainya. Makanya Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu Anda dalam dunia perkantoran untuk bisa mendapatkan gaji dan bisa membeli oksigen ini sendiri. Tapi ketiga, bahkan mungkin semua sumber daya alam yang ada di dunia Stoikea itu dikapitalisasi oleh golongan tertentu. Ada buktinya bahwa dalam salin informasi, lautan aslinya kini hanya berupa waduk-waduk yang dikelola secara ketat di bawah kubah pelindung yang kokoh. Artinya ini merupakan sesuatu yang sangat langka. Untuk Anda bisa memenuhi kebutuhan dahaga Anda harus membeli dari otoritas yang mengelola adanya waduk-waduk tersebut karena untuk mendapatkan air untuk Anda mandi, untuk Anda membersihkan diri Anda sendiri, meminum dan sebagainya adalah sesuatu yang harus Anda beli. Di mana dalam rasional ekonomi hukum penawaran dan permintaan, ketika sumber daya manusia sangat besar, sedangkan kelangkaan sumber daya juga terjadi, ini menciptakan harga yang sangat mahal karena demand-nya sangat besar, sedangkan supply-nya sangat sedikit, sehingga kesimpulannya apa? Oportunitas hidup di sana secara garis besar juga sangat rendah, karena ini merupakan lingkungan yang sangat kompetitif dan tidak ada garansi, bahkan kalaupun Anda bekerja selama bertahun-tahun, tidak ada garansi apakah Anda bisa menaiki tangga sosial dan sebagainya. Makanya ini menciptakan sebuah ilusi. Kamu punya teknologi dan peradaban yang sangat maju untuk bisa memenuhi aktualisasi diri bahkan atau berpindah-pindah tempat. Tapi di sisi lain, karena keterbatasan sumber daya untuk menggerakkan roda teknologi itu sendiri atau bahkan manusianya, ini menjadikan pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar seperti fisiologis juga sangat terbatas, sehingga bahkan benefit apapun yang akan dikatakan oleh tim kontra untuk mereka misalnya mengaktualisasikan diri melalui seni dan sebagainya, itu juga tidak akan bisa ketika Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling mendasar yang sudah dikapitalisasi oleh adanya sistem kota ini sendiri. Tapi yang kedua, bagaimana rasa hidup di dunia Cater yang ada di sisi kita? Saya rasa ini merupakan karakterisasi yang sudah tergambarkan jelas di salin informasi, di mana secara sosial Anda akan hidup dengan orang-orang yang terbatas, di mana lingkungan Anda adalah suku yang berjumlah 20 hingga 50 orang, di mana ini merupakan sesuatu yang akan memberikan kontekstualisasi bahwa karena Anda merupakan orang yang mengenal beberapa orang itu saja dan menggantungkan kehidupan Anda satu sama lain, artinya akan tercipta bentuk kedekatan sosial yang sangat tinggi dengan Anda sangat mengenal mereka dan mereka sangat mengenal Anda, ulang tahun Anda, dan sebagainya untuk Anda bisa memenuhi validasi diri dan sebagainya. Tapi karena juga kita tidak mengenal kemewahan dan selalu belajar dengan kesederhanaan, kita mempelajari berbagai macam hal tentang solidaritas, artinya ini merupakan bentuk analisis kenapa pada akhirnya di sisi kita sebenarnya dengan analisis bahwa di dunia kita ada bukit padang rumput yang sangat luas. Ini membuktikan bahwa ada persediaan alam yang begitu luas yang bahkan kita bisa tetap eksplorasi dan kita tidak akan bosan untuk mengeksplorasi planet ini sehingga dalam analisis bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat berbanding terbalik dengan di kota Stoikea. Tapi yang terakhir adalah saya ingin mengatakan bahwa bahkan dalam skala teknologi seperti obat-obatan yang mungkin akan mereka katakan bahwa ada infeksi dan sebagainya, kami akan preemptif ini dari awal bahwa di masa lalu orang itu sudah mengenal dengan obat-obatan tradisional, inovasi akan tetap terjalankan, di mana kita juga sudah membentuk sebuah tradisi dalam suku-suku ini sendiri, sudah ada pembagian peran dan sebagainya untuk kita tetap bisa bertahan hidup, dan tentang bagaimana kita merasa cukup dengan kesederhanaan adalah nilai-nilai yang akan diajarkan setiap malam
di depan api unggun itu sendiri. Sedangkan di sisi mereka ini belum tentu terjadi. Justru ketika Anda sakit, Anda harus membeli obat-obatan yang sangat mahal karena sudah dikapitalisasi dengan sangat besar, Bangga. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Untuk menjelaskan kasus, memanggil pembicara pertama dari tim kontra. Dipersilakan. Tes, apakah aku audible? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, untuk preferensi POI bisa langsung unmute aja. Tidak akan menyinggung isu sensitif, tapi kalau menyinggung hanya untuk kepentingan dan tidak mencerminkan ideologi pribadi. Speech akan aku mulai dalam 3, 2, 1. Dua penggambaran di sisi oposisi untuk memulai kasus yang ada di sisi oposisi. Pertama, bagaimana penggambaran Stoicheia itu? 3 hal. 1, ini tergambar seperti kota-kota yang sangat maju, di mana di dalamnya kamu pasti akan, di dalam hidup kamu, pasti akan ada selalu intervensi dari teknologi. Kalau misalnya di status quo, berarti ini menyapu misalnya menggunakan robot, atau banyak misalnya bentuk-bentuk mobil autopilot, atau bagaimana mobil-mobil terbang misalnya. Tapi yang kedua, berarti seluruh bentuk edukasi, kesehatan, dan elemen kehidupan dan sebagainya sudah terpenuhi sebagai prasyarat kota yang maju. Berarti apa? Berarti sumber daya manusia mereka sudah terjamin maju karena sebagai prasyarat dari kebentukan kemajuan dari kota tersebut. Tapi yang ketiga, dalam bidang pekerjaan berarti mereka akan terfokus pada misalnya hal-hal seperti pengembangan AI, mesin dan lain sebagainya sebagai bentuk dari pengembangan dari dunia mereka karena sudah terindustrialisasi. Artinya juga bentuk-bentuk pendidikan lama-kelamaan misalnya ketika mereka SMP sudah belajar mengenai teknologi, dan ketika misalnya kuliah mereka akan terfokus dengan teknologi dan lain sebagainya. Kalau di status quo mungkin ini akan tergambar seperti negara Cina misalnya yang sangat peduli dengan teknologi. Tapi yang kedua, mengenai kualitas hidup. Di Stoicheia, 1, sudah semaju itu hampir semua penyakit sudah disembuhkan karena misalnya ada pengembangannya, tangan kamu yang buntung bisa diganti, misalnya kamu kena kanker bisa sembuh dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, aksesnya lebih mudah karena produksi obat-obatan akan jauh lebih efisien dan jauh lebih masif lewat dari mesin, makanya harganya akan lebih murah. Tapi yang kedua, di Keter, 1, aksesnya akan sulit, pengetahuannya minim sehingga pengetahuan mereka mengenai penyakit itu akan sangat minim, dan juga kerentanannya akan semakin masif juga. Tapi yang kedua, pemenuhan kebutuhan pangan. Di Stoicheia, akses pangan jauh lebih mudah karena misalnya ada teknologi yang bisa mendorong produksi seperti teknologi dan lain sebagainya, seperti bioteknologi dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, tidak bergantung dengan musim yang membuat ketahanan pangan akan jauh lebih baik. Tapi mari kita lihat di Keter. 1, akses makanan akan cukup sulit dan juga sangat terbatas tergantung musim. Tapi yang kedua, setiap Anda misalnya mencari makan, Anda terancam untuk misalnya dimakan oleh hewan buas, ditusuk oleh tanaman-tanaman beracun dan lain sebagainya. Artinya Anda harus bertaruh hidup Anda untuk misalnya mencari makan. Inilah yang harus dijelaskan oleh pro, kenapa pada akhirnya ini akan baik di sisi mereka. Belum lagi jika mereka harus berburu dengan hewan buas dengan kepentingan pasokan makanan Anda. Tapi yang terakhir adalah mengenai pendidikan. Di Stoicheia akan sangat maju karena syarat teknologi maju adalah pendidikan maju, artinya bentuk edukasi semasif itu. Tapi yang kedua, tapi yang B di Keter berarti akan berbeda 180 derajat dibanding mengenai akses dan juga informasi yang terbatas. Tapi saya punya 2 respon untuk sisi proposisi. Mereka bilang kalau di sisi kami adalah cahayanya warna biru putih berarti ada paparan sinar UV dan lain sebagainya. Tapi kalau di sisi kami adalah biru putih sama dengan paparan sinar UV, maka di sisi mereka adalah jingga pucat yang berarti semakin dekat dengan matahari, berarti paparan sinar UV-nya akan semakin parah di sisi mereka. Di sisi mereka tidak ada sunscreen, di sisi mereka tidak ada AC atau pendingin ruangan. Makanya pertanyaan yang muncul untuk proposisi adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup jika misalnya suhunya 50 derajat misalnya di saat tidak ada Interupsi. sunscreen dan juga AC. Tapi yang kedua adalah mengenai kebutuhan yang akan dikapitalisasi. Saya rasa salah. Saya rasa karena adanya pengembangan teknologi berarti sudah menjelaskan bahwa akan banyak misalnya alternatif lain dari misalnya untuk kebutuhan kamu, kebutuhan kehidupan kamu. Misalnya kalau dulu air hujan cuma bisa terbuang sia-sia, sekarang di sisi kami air hujan bisa difilter untuk mendapatkan air bersih misalnya dan lain sebagainya. Banyak bentuk-bentuk misalnya hal seperti itu yang bisa lebih mudah diakses karena adanya pengembangan teknologi.
Makanya masuk ke dalam isu pertama mengenai akses kehidupan yang lebih baik. Kita tidak ingin ketika kamu sakit pengobatannya hanya herbal atau malah tidak ada pengobatan sama sekali, atau juga kita tidak ingin hidup di mana pendidikan menjadi hal yang sangat eksklusif atau justru malah tidak ada pendidikan sama sekali. Kita ingin untuk tetap hidup di Stoikea karena kita ingin adanya kenyamanan hidup dan kepastian terhadap akses-akses yang menunjang kehidupan kamu. Misalnya kalau di pro ketika kamu sakit tidak ada bentuk-bentuk pengobatan seperti alat-alat medis, misalnya obat-obat dari bahan kimia yang sudah dibuat oleh para peneliti dan lain sebagainya. Artinya bentuk-bentuk seperti penyakit akan lebih teratasi di sisi kami. Lihat bagaimana dulu malaria merenggut banyak dari peradaban manusia. Kita tidak ingin kembali ke zaman tersebut di mana Interupsi. penyakit-penyakit masih sangat ganas ya. Saya rasa cahaya jingga pucat ya berarti kalau pucat intensitas cahayanya rendah. Berarti kamu nggak perlu untuk sunscreen karena UV-nya sangat rendah juga kan warnanya pucat. Oke, bandingin jingga pucat sama putih. Pucatan mana? Pucatan putih. Berarti dari intensitas berarti gedean kalian dong. Oke, next. Makanya kita artinya bentuk-bentuk penyakit akan terjadi di sisi mereka. Malaria, contohnya seperti malaria yang merenggut banyak penyakit ya, banyak orang. Prasyarat untuk adanya perkembangan tersebut adalah ketika pendidikan sudah sangat maju. Agar misalnya ada pengembangan-pengembangan dalam sektor-sektor tersebut. Harus ada pendidikan-pendidikan yang mendukung. Makanya baru bisa tercipta mobil terbang misalnya robot-robot pengembangan AI atau bagaimana sesederhana mesin-mesin yang ada di rumah sakit untuk misalnya menunjang kesehatan kita. Nah, atau sesederhana misalnya mengetahui mana buah yang bisa dimakan atau mana buah yang beracun. Makanya atas matriks segitiga kebutuhan Maslow kami memenuhi kebutuhan fisiologis para masyarakat seperti yang dikatakan proposisi. Satu, dari akses kesehatan yang sekarang lebih mudah, tapi yang kedua dari segi pendidikan, tapi yang ketiga dari segi mendapatkan kehidupan yang nyaman. Tapi yang keempat akan saya jelaskan nanti mengenai proteksionisme. Makanya beban proposisi adalah menjelaskan kenapa saat akses pendidikan, kesehatan, dan akses jalan transportasi dan lain sebagainya tidak ada, kenapa hidup mereka masih akan baik-baik saja. Tapi berbicara mengenai argumen kedua yaitu ketergantungan dengan alam yang sangat tidak pasti. Saya rasa alam itu sangat tidak pasti dan tidak bisa dikontrol oleh manusia, tidak bisa diatur oleh manusia, bahkan manusia tidak bisa menebak. Artinya sangat tidak bisa tidak bisa ditebak atau akan terjadi bencana alam kapan, bagaimana dan lain sebagainya. Kehidupan di sisi proposisi berarti tidak akan ada rasa aman dan harus hidup di dalam rasa berhati-hati setiap hari karena misalnya takut diterkam binatang buas atau bagaimana takut adanya bencana alam, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Artinya adalah rasa aman di sisi mereka itu sebenarnya kosong juri karena tidak ada bentuk proteksi yang hadir. Sedangkan di sisi kita ada misalnya Mohon maaf, apakah ini hanya di saya terberhentinya? Terputus, Kak. Di aku Oh, juga. Oh ya, terputus. Oke, mungkin tim oposisi bisa panggil temannya dulu atau memperbaiki jaringannya. cek apakah keputus? Iya, tadi keputus. Oh, oke. Di aku menitnya itu di 6 menit 31 detik, terus yang terakhir kamu bilang bahwa tidak ada rasa aman, jadi sama dengan kosong. Ya, tidak Oh, ada. Ya, itu. oke, Tidak oke. ada proteksi pokoknya. Oke, berarti 631. Oke. Melanjutkan pidato dalam 3, 2, 1. Sedangkan di sisi kita ada misalnya pengembangan dan inovasi terhadap ketahanan seperti membangun tanggul untuk menahan banjir misalnya atau bagaimana membangun per raksasa di bawah bangunan-bangunan agar saat gempa bumi gedungnya nggak hancur dan lain sebagainya. Artinya ini menjelaskan ada banyak langkah-langkah preventif yang hadir di sisi kita. Tapi kalau proposisi bilang oh teknologi juga membahayakan dan lain sebagainya. Satu, setidaknya teknologi itu mudah untuk diatur oleh manusia, manusia yang membuat, manusia yang mengatur segalanya. Tapi yang kedua, adanya perkembangan atau maintenance yang akan selalu hadir ketika misalnya teknologi error dan lain sebagainya. Sehingga oke, waktu habis. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menjelaskan kasus di tim pro, memanggil pembicara kedua di tim pro, dipersilakan. Oke, Kak. Apakah suaranya jelas? Iya ya, jelas-jelas. Oke. Bentar ya, saya timer dulu. Oke, memulai perdebatan. Oh ya, interupsi bisa unmute. Memulai perdebatan dalam 3, 2, 1.
Saya paham bahwa di dunia mereka akan ada edukasi, akan ada obat-obatan yang lebih murah, akan ada banyak teknologi dan lain-lain. Tapi sadari, mereka nggak pernah menjelaskan kenapa semua ini secara filosofis merupakan hal yang membuat manusia bahagia, dewan ini bahagia, individu bahagia. Anda punya pendidikan, tapi pendidikan hanya membuat Anda mengejar karir tanpa Anda punya kebebasan, Anda fokus untuk membuat inovasi terus-menerus, terus-menerus. Outputnya apa? Oke, Anda sekarang punya mobil terbang, tapi saya rasa nggak ada penjelasan kenapa mobil terbang bikin manusia bahagia. Kalau Anda kasih mobil terbang ke manusia purba, mereka akan bingung justru. Tapi kalau Anda kasih ke mereka, Anda kalau misalnya kasih mereka daging kambing, mereka akan bahagia. Maka notice juri, sebetulnya oposisi hanya terjebak pada standar kebahagiaan yang mereka buat sendiri, lalu mereka coba untuk memenuhinya susah payah dengan membuat teknologi-teknologi untuk memenuhi ekspektasi mereka sendiri. Ini adalah suatu hal yang kemudian akan terus-terusan berulang, sampai Anda kemudian nggak tahu sebetulnya filosofis eksistensial itu Anda itu seperti apa. Makanya sekarang banyak orang yang krisis eksistensial dan lain-lain. Sebetulnya standar kebahagiaan individu di kedua belah pihak itu memang beda. Makanya oposisi nggak bisa pakai standar kebahagiaan stoikea di dunia Keter dan sebaliknya untuk menyerang kami. Tapi yang coba kami jelaskan adalah akses di sisi kami jauh lebih mudah. Karena di sisi kami standar kebahagiaan orang itu akan sederhana. Orang-orang tidak akan misalkan melihat suatu hal yang mewah dan sebagainya karena mereka nggak tahu bahwa ada hal bernama pendidikan. Mereka nggak tahu bahwa ada hal bernama mobil terbang dan sebagainya, dan mereka tidak mengejar hal tersebut. Ini yang membuat mereka jauh lebih bisa terpenuhi di sisi kami, karena apa yang mereka butuhkan, piramida Maslow yang mereka butuhkan, itu lebih dangkal. Mereka punya teman-teman, mereka punya kelompok mereka sendiri, suku mereka sendiri, misalkan, ya, sandang pakan papan mereka sudah terpenuhi dari awal, sehingga kepenuhan dan kebahagiaan di sisi kami itu jauh lebih aksesibel, sedangkan di sisi lawan, karena mereka bergantung sama alat-alat yang dibuat sama manusia, jauh lebih mudah untuk dikapitalisasi. Anda harus beli mobil terbang dengan harga yang sangat mahal, karena Anda bukan penciptanya dan sebagainya. Tapi mereka bilang apa tentang dunia kami? Mereka bilang di dunia kami itu sangat bahaya, kamu bisa dimakan hewan buas dan sebagainya. Oke juri, satu, kebahagiaan itu simetris. Di sisi mereka, mereka juga bahaya dengan adanya tingkat kriminalitas yang tinggi, sistem ekonomi yang kemudian sangat buruk dan sebagainya. Anda sama-sama kena ancaman. Tapi yang kedua, kami bilang bahwa di sisi kami, Anda memiliki kebebasan untuk kemudian beradaptasi. Artinya apa? Anda tidak perlu bergantung sama sistem-sistem semacam ini, makanya skill Anda untuk bertahan hidup itu akan bergantung pada diri Anda sendiri, sehingga ya, tingkat orang untuk bertahan hidup misalkan dari hewan buas dan sebagainya itu kemudian juga akan meningkat dan sebagainya. Makanya obat-obatan di zaman dulu itu juga akan tetap ada di sisi kami dan ya sebagainya. Tapi ada dua isu di sini. Pertama tentang sustainabilitas, tapi yang kedua tentang kehidupan sosial. Pertama dulu, sebetulnya interest dari dewan ini sebagai individu heterotrof adalah mengejar kebahagiaan dan pemenuhan diri dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena kita punya sifat animalistik dan egoisme di mana sistem kerjanya adalah ketika Anda tahu kalau ada yang bisa Anda eksplor dan kejar, Anda akan menjadikannya sebagai patokan untuk merasa puas. Misal ketika anak-anak melihat kehidupan orang dewasa yang bebas, dia akan menjadikan kebebasan sebagai parameter individu yang sukses. Tapi yang kedua, sebenarnya hal dan pengalaman yang perlu dieksplor di kedua tim itu tuh sama-sama ada. Medianya pun juga sama-sama ada. Tapi yang membedakan adalah waktunya. Manusia akan merasa aman ketika mereka punya waktu yang banyak untuk melakukan eksplorasi hal-hal yang baru. Makanya spend waktu yang banyak adalah hal yang penting supaya kebahagiaan yang Anda rasakan itu bertahan lama dan bisa dirasakan secara menyeluruh. Melalui dua konteks ini, kenapa dunia kami jauh lebih baik? Kami memberikan dunia di mana Anda di alam yang tidak terkontaminasi dengan berbagai benda asing dan juga senyawa-senyawa yang toksik. Fakta bahwa di status quo, penurunan waktu rata-rata hidup manusia berbanding lurus dengan perkembangan teknologi menunjukkan bahwa proses perkembangan teknologi membawa lebih banyak kontaminasi buruk bagi manusia dan alam. Pun dalam proses penciptaan obat modern yang dilakukan oleh industri apoteker yang sangat besar, trade-off-nya adalah mereka akan membuang limbah kimia yang lain misalkan ke alam dan menciptakan berbagai penyakit lainnya. Itulah kenapa penyakit di zaman sekarang itu semakin bermutasi dan sebagainya, karena ada proses-proses perkembangan teknologi dan sebagainya yang kemudian membuang limbah. Ini sangat buruk bagi manusia, karena di dunia stoikea, mereka akan terus-terusan gali lubang tutup lubang dengan menciptakan teknologi yang kemudian bikin masalah baru, lalu bikin teknologi lagi untuk menyelesaikan masalah itu dan bikin masalah baru lagi. Tapi yang kedua, pun ketika manusia udah nyaman dengan semua teknologi ini, ingat bahwa ini semua buatan manusia. Gedung-gedung pencakar langit yang ada di stoikea aslinya padang rumput. Waduk-waduknya aslinya adalah sungai bebas. Mekanisme alam bekerja adalah dengan memberikan respon lingkungan. Makanya bentuk bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain adalah mekanisme alam untuk memperbaiki diri. Ini buruk di dunia lawan, karena manusia di sisi mereka tidak memiliki kedekatan dan pengenalan dengan alam, sehingga mereka akan sulit menanggulangi ataupun mendeteksi bencana alam yang akan terjadi. Pun teknologi seperti badan prediksi bencana, cuaca, dan sebagainya, itu nggak cukup untuk mengatasi ini selama berpuluh-puluh tahun, karena alam adalah variabel bebas yang tidak bisa diprediksi cuma pakai angka. Makanya sekarang, bahkan muncul bencana baru seperti sinkhole dan sebagainya karena ulah manusia, artinya ini akan sangat mengancam. Atas semua hal
tersebut pada titik kejenuhan tertentu akan ada beberapa output di mereka. Satu, manusia akan memiliki umur yang jauh lebih pendek sehingga sulit untuk melakukan eksplorasi dan selalu hidup dalam ketakutan bahwa besok mereka akan meninggal dan kena bencana. Tapi yang kedua, ketika mereka berusaha untuk bertahan hidup, mereka memiliki batasan sistem hierarki dan juga pekerjaan sehingga ya nasib mereka hidup dan sebagainya itu bergantung sama negara, orang-orang di sekitar mereka, variabel yang tidak bisa mereka kontrol, bos mereka dan sebagainya. Kalau pemerintah Anda atau bos Anda adalah orang yang otoriter, ya udah Anda sulit untuk keluar dari lingkungan itu, Anda harus bertahan di sana karena nggak semua orang punya kapital buat resign kerja atau pindah negara. Tapi yang ketiga, pun ketika oposisi datang dan bilang kalau teknologi akan memberikan katalis supaya manusia nggak perlu buang-buang waktu melakukan eksplorasi yang sangat panjang, mereka bisa naik pesawat aja. Saya akan respon ini dengan bilang bahwa poin dari eksplorasi adalah mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan hanya akan bermakna ketika kebahagiaan itu berumur panjang. Di momen Anda jalan-jalan, tapi lusa Anda harus balik kerja di kantor, Anda tahu bahwa kebahagiaan itu sementara, dan di momen itulah kebahagiaan sementara itu akan hilang di bawah overthinking Anda. Belum lagi ketika Anda baru bisa jalan-jalan di umur tua karena sibuk kerja, sibuk menempuh pendidikan yang mereka bilang, dan sebagainya, karena pesawat mahal, hotel mahal, maka Anda nggak bahagia karena Anda tahu kebebasan ini hanya bertahan selama beberapa tahun aja sebelum Anda meninggal karena Anda udah tua juga. Makanya di sini saya membuktikan bahwa peradaban yang maju membawa banyak sekali ancaman eksistensial bagi manusia, termasuk bencana, limitasi kebebasan, dan lain-lain, sehingga kebahagiaan yang dibilang sama oposisi tidak pernah Anda rasakan secara penuh, mereka cuma hidup dengan teknologi aja tanpa ada artinya. Tapi kenapa di sini kami bisa terpenuhi? Satu, karena di cater, Anda nggak harus bergantung sama barang-barang buatan manusia, artinya sekarang masyarakat punya akses yang sama untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, karena itu semua buatan Tuhan. Tidak ada yang punya hak paten atas alam, tidak ada orang yang kemudian egoistik karena mereka melihat bahwa, oh sebenarnya saya bisa lebih, saya bisa menciptakan teknologi dan sebagainya, kepuasan mereka akan berhenti di situ. Maka disinilah manusia akan jauh lebih mudah untuk bertahan hidup, karena di mana-mana makanan ada dan sebagainya, Anda tidak perlu ya terancam dengan global warming. Tapi yang kedua, kami menjaga alam agar tetap pada posisinya, sehingga bencana itu tidak akan mudah muncul. Tapi sisi lain, kalaupun misalnya muncul, manusia di sisi kami itu sudah memiliki adaptasi yang jauh lebih masif, karena mereka hidup berdampingan dengan alam, artinya mereka tahu cara untuk beradaptasi, mereka tidak dilimitasi dengan sistem-sistem yang kemudian membuat mereka sibuk sendiri. Tapi kemudian tentang kehidupan sosial, saya rasa karena ini adalah makhluk sosial, di sisi kami akan jauh lebih baik karena Anda tidak akan terkena individualisme dan sebagainya. Anda akan hidup secara berkelompok, Anda akan memberi afeksi satu sama lain, sehingga ya Anda tidak akan merasa semu dalam kehidupan ini, dan kebahagiaan akan lebih terpenuhi di sisi kami. Pilih Cater. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Untuk melanjutkan kasus, pembicara kedua dari tim kontra dipersilakan. Suara aku jelas nggak? Ya, audible. Oke. Untuk POI ambil aja. Akan memulai speech dalam hitungan 3, 2, 1. Mereka bilang di dunia mereka akan ada kebahagiaan yang sebaik itu, tapi mereka tidak pernah menjelaskan kenapa ketika ada orang yang sakit tapi tidak bisa sembuh karena obatnya terlalu kuno atau terlalu susah didapatkan, ini nggak apa-apa. B, kenapa pada akhirnya ketika ada binatang buas atau ketika bahkan ada bencana alam, ini nggak apa-apa. Karena saya katakan kebahagiaan itu bisa terjadi ketika ada keamanan, ketika pada akhirnya kita bisa memenuhi kebutuhan kita, termasuk keamanan yang ada. Makanya saya katakan sebenarnya di dunia mereka, ketika mereka bilang ya akan ada kebahagiaan dan sebagainya, ini bahkan tidak akan susah terpenuhi karena sedari awal tidak ada teknologi apapun, sehingga keselamatan kehidupan kamu pun akan menjadi dipertanyakan. Masuk ke dalam titik pertentangan. Sebenarnya dunia mana yang lebih baik, dunia Keter atau dunia Stoikea? Apa yang mereka katakan? Satu, mereka bilang di dunia kita barang-barang akan menjadi sangat mahal. Notice juri tidak pernah ada penjelasan kenapa perusahaan itu punya insentif untuk memahalkan harga dengan se-ekstrem itu. Emangnya akan ada yang mau beli selain orang kaya kalau misalnya harganya mahal? Tapi B, saya katakan ini nggak akan terjadi dengan semudah itu. Karena perusahaan itu ya mereka mencari keuntungan. Artinya apa? Ketika barang mahal, orang-orang nggak akan mau beli karena sedari awal orang-orang itu juga mau berhemat. Orang-orang seperti yang kalian bilang ada kapitalisme, maka di bawah logika yang sama orang-orang juga nggak mau untuk pada akhirnya membeli barang dengan harga yang sangat mahal karena uang mereka nggak sebanyak itu. Makanya di bawah logika yang sama perusahaan nggak akan mau untuk melakukan ini karena mereka takut kehilangan pasar masyarakat luas yang sebenarnya itu membuat mereka bisa pada akhirnya
produktif dalam membuat suatu teknologi dan sebagainya. Tapi ini semakin tidak mungkin dan semakin tidak akan terjadi ketika di dunia kita ada peradaban yang sangat maju, artinya akan ada banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bersaing. Mereka juga mau dong buat harga yang ramah, karena udah banyak sekali perusahaan, bukan perusahaan mereka aja yang buat teknologi ini. Makanya di bawah logika yang sama tidak akan ada pemahalan harga dan sebagainya, karena mereka nggak mau bangkrut, mereka mau ada orang yang bisa investasi ke perusahaan mereka dan sebagainya. Kalaupun pada akhirnya perusahaan se ekstrim itu menaikkan harga, saya katakan di sisi kita, kalau peradaban yang maju tetap akan ada pemerintah, ada aturan dan sebagainya. Makanya perusahaan itu nggak mau dihukum karena misalnya memonopoli suatu harga, nggak mau pada akhirnya diblokir oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi pun saya katakan aktor pemerintah juga berfungsi sebagai penyeimbang. Ketika misalnya bekerja sama dengan perusahaan untuk menyepakati harga yang murah dan sebagainya, mengkatrol supaya masyarakat nggak marah, supaya masyarakat nggak bisa membeli kebutuhan mereka dan sebagainya. Tapi dua, tentang kapitalisme, kata mereka ada kerja mati-matian dan sebagainya. Saya katakan ketika dunia sudah semaju ini, artinya ada penyeimbang juga kok. Nggak akan se-ekstrem itu tiba-tiba gila dan sebagainya. Akan ada edukasi, kamu tetap harus mensyukuri kehidupan kamu, kerja nggak apa-apa dan sebagainya. Tapi juga saya katakan tekanan kapitalisme itu nggak apa-apa juga, karena tekanan ini justru yang membuat kamu berkembang untuk setidaknya kamu mau untuk misalnya meneliti suatu penelitian kesehatan dan sebagainya yang membuat dunia berkembang, yang membuat manusia bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan lainnya. Katakan tekanan akan jauh lebih buruk di sisi mereka, karena ketika misalnya ada di sisi mereka bukan tekanan kapitalisme, tapi tekanan ketika misalnya kalau aku meninggal tiba-tiba malam ini gimana ya? Karena misalnya ada harimau buas, ada misalnya bencana alam yang tidak bisa diselamatkan dan sebagainya. Ini jauh lebih buruk karena tekanan kalian adalah tekanan yang mengancam nyawa secara langsung. Sedangkan tekanan kita hanyalah tekanan tenaga dan sebagainya, harus bekerja keras aja, bukan misalnya mengancam tiba-tiba bisa meninggal dan sebagainya. Makanya sebenarnya penimbangannya adalah satu, di sisi kalian tidak pernah menjelaskan juga kebahagiaan yang kalian mau itu seperti apa. Kenapa di sisi kalian orang-orang yang mau hidup pun itu bisa terancam tiba-tiba meninggal? Tapi dua, setidaknya di sisi kita ketika ada akses teknologi dan sebagainya, orang-orang akan lebih gampang mengakses kebutuhan mereka, termasuk bekerja dan sebagainya, makanya akan jauh lebih bahagia. Masuk ke dalam ekstensi, kenapa tinggal di Stoikea itu jauh lebih baik? Saya akan jelaskan kenapa tinggal di Keter akan sangat berbahaya. Satu dari segi masyarakat, saya katakan di Keter semuanya serba konservatif, termasuk budaya atau kepercayaan masyarakat tersebut juri. Kita lihat apa yang akan terjadi. Di logika orang-orang Keter, pria itu adalah makhluk yang paling kuat. Karena apa? Kita bisa lihat dengan mata kita sendiri, kalau secara fisik mereka bisa membangun sesuatu, mereka bisa memburu hewan buas dengan lebih jago daripada perempuan, mereka bisa memahat kayu dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh masyarakat, makanya ini mereka percaya. Ini juga bisa terjadi karena belum ada nilai-nilai apapun, nilai-nilai progresif sekalipun yang diberikan oleh sistem edukasi dan sebagainya, karena di dunia tersebut gak ada edukasi dan sebagainya. Makanya doktrin-doktrin, pria itu pemimpin, pria itu pelindung dan sebagainya, akan sangat dipercaya oleh masyarakat ini. Makanya apa juri? Ketika mereka sudah diinternalisasi sistem ini, akan muncul budaya-budaya kuno patriarki yang sangat kental. Anggapan bahwa perempuan hanya harus di rumah kayu aja, harus memasak aja, itu akan sangat mungkin terjadi. Di jangka panjang, budaya ini yang mereka lihat sendiri kalau laki-laki sekuat itu menciptakan pandangan bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi dari perempuan, laki-laki yang paling dibutuhkan, laki-laki yang harus jadi pemimpin dan sebagainya. Ini sangat buruk, karena ketika laki-laki merasa lebih superior, ini membuat mereka bisa semena-mena dengan perempuan. Contohnya ketika hasil berburu hewan itu diutamakan yang makan harus pria dulu, atau ketika ada kekerasan pada perempuan, karena dari awal di sisi kalian sadari gak ada hukum juga, gak ada pemerintahan juga. Ini sangat bahaya karena tidak ada keamanan bagi perempuan sama sekali, pun juga tidak ada penyeimbang untuk mereka normalisasi. Tidak ada penyeimbang sama sekali, karena dari awal mereka percaya nilai ini paling bagus, gak ada penyeimbang nilai-nilai progresif lainnya, sehingga ini membuat mereka semakin semena-mena dengan perempuan dan sebagainya. Atau skenario lain, ketika masyarakat Keter ini akan selalu menyembah masyarakat yang kuat aja. Kenapa? Logika ini bisa berjalan karena pada akhirnya di dunia Keter ada makhluk buas, ada banyak ancaman-ancaman yang bisa membuat mereka meninggal. Maka mereka akan tunduk pada masyarakat yang kuat supaya apa? Supaya mereka nggak meninggal, supaya mereka dilindungi juri. Ini sangat mungkin terjadi karena ancaman di dunia Keter ini sangat banyak. Makanya semua manusia rela lakuin apapun supaya mereka bisa selamat. Dan di samping itu, ketika mereka sakit pun atau ketika mereka sekarat pun juga tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maka ini semakin meningkatkan urgensi mereka untuk aman dulu dan pada akhirnya menunduk pada orang-orang yang kuat dulu supaya mereka dilindungi. Makanya proses mereka tentang adanya solidaritas sosial itu patut dipertanyakan. Kenapa tiba-tiba nggak akan ada manusia yang serakah ketika makanan mereka susah didapatkan atau ketika makanan jadi langka karena harus naik bukit dan sebagainya? Kenapa semua masyarakat di sisi kalian bisa tiba-tiba baik? Ini terlalu asumtif.
Komarsnya apa, Juri? Kalau kita bahas manusia akan ada yang serakah dan sebagainya, ya udah kita telan kasus ini. Dan ini nggak apa-apa di sisi kita dibandingkan sisi kalian ketika nggak ada penyeimbang apapun, nggak ada hukum dan juga semua orang akan pada akhirnya berserakah aja. Di sisi kita ini lebih bagus karena satu, ketika pada akhirnya peradaban udah maju, artinya udah ada penyeimbang di status quo, edukasi udah bagus, pemerintah juga udah ikut campur pada akhirnya untuk menyadarkan masyarakat kalau nilai-nilai progresif itu bagus loh. Ketika kamu harus menghargai perempuan juga harus bekerja dan sebagainya, atau nilai-nilai lainnya yang melindungi minoritas dari awal. Tapi dua, di sisi kita udah ada pemerintahan juga. Karena ini peradaban yang maju, artinya di sisi kita akan ada pemahaman sistem hukum itu yang menjadi penting, pemerintah dan sebagainya jadi penting dan sebagainya. Makanya akan ada ya sanksi untuk orang-orang jahat, orang-orang yang nggak bisa semena-mena, karena kalau ya kan saya katakan di dunia kita juga ada teknologi yang bagus. Makanya ketika ada kriminalitas sekalipun ada CCTV canggih kok yang bisa lacak mereka, ada ya tiba-tiba mereka di penjara aja dan sebagainya karena CCTV yang bagus. Makanya tentang kriminalitas juga di sisi kita lebih baik. Ketika di sisi kalian dari awal bahkan nggak ada keadilan untuk orang-orang yang dari awal menindas orang lemah karena mereka terlalu kuat untuk ditaklukkan, bangga. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Untuk melanjutkan kasus di tim pro, memanggil pembicara ketiga dari tim pro, dipersilakan. Saya izin untuk merapikan kasus terlebih dahulu. Untuk interupsi, bisa untuk raise hand saja, jangan spam. 3, 2, 1. Terlepas di dunia manapun, saya pikir Anda nggak bisa memilih untuk lahir di keluarga dengan ekonomi yang baik atau tidak. Dalam dunia stoikea, saya pikir yang terjadi adalah industrialisasi dan kapitalisasi yang hadir, yang akan memberikan banyak mudarat. Satu, bentuk dunia di sisi mereka sebenarnya nggak menjelaskan kenapa kemudian di sisi mereka selalu ada bentuk aksesibilitas terhadap hal-hal primer seperti obat-obatan yang inklusif bagi seluruh strata ekonomi masyarakat. Karena fakta bahwa tetap akan ada orang-orang marginal di kedua sisi, kita bilang bahwa setidaknya di sisi kita akan ada aksesibilitas terhadap makanan yang layak, pengobatan herbal dan sebagainya, karena sumber dayanya exist, ada di alam dan tidak diindustrialisasi. Tapi apa yang ada di oposisi adalah di sisi mereka, kontra menjelaskan bahwa proses kehidupan itu berada dalam kemajuan teknologi. Mereka bisa menciptakan inovasi yang membantu peradaban mereka. Tapi di sisi kita menjelaskan bahwa ketika industrialisasi ini masif, sebenarnya muncul ketimpangan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena industrialisasi ini hadir atas adanya bentuk eksploitasi terlebih dahulu terhadap orang-orang yang berada di bawah. Karena di kedua sisi, kontra juga bilang bahwa akan selalu ada orang yang berada dalam strata ekonomi yang atas dan bawah, selalu ada bos dan pekerja, selalu ada produsen dan konsumen, bawahan dan atasan dan sebagainya. Makanya di dunia stoikea bisa membangun kota-kota yang besar karena ada usaha kerja keras dari kaum marginal, misalnya ya para buruh, pekerja kasar dan sebagainya. Tapi dunia mereka itu sangat masif penggunaan mesin dan sebagainya. Sektor-sektor non formal, penyapu, kerja-kerja yang bisa dilakukan oleh orang-orang marginal misalnya diambil oleh mesin. Ini yang kita bilang tidak adanya bentuk aksesibilitas yang seinklusif itu. Tapi tiga, bahkan kalau misalkan ada bentuk kemajuan dalam pendidikan dan lain sebagainya, saya pikir Vina udah menjelaskan kenapa pada akhirnya ini akan menjadi hal yang sangat hassle dalam hidup kamu tidak bisa mendapatkan bentuk pemenuhan dalam kebahagiaan kamu tidak bisa mengaktualisasi diri kamu misalnya, karena ada bentuk tekanan dari sosial untuk kamu selalu berinovasi tanpa mencari makna kehidupan. Tapi saya rasa habituasi dunia yang penuh dengan teknologi itu kemudian menjadi ketergantungan bagi hidup kamu. Ini likely, karena di kontra orang-orangnya itu sangat mengandalkan mesin, teknologi. Ketergantungan ini kemudian menciptakan bahaya yang sangat mengancam dan lebih mengancam dibandingkan hewan-hewan buas yang ada di sisi kita. Masalahnya adalah ekosistem itu nggak bekerja dengan mengikuti keinginan manusia yang harus dan mau membangun teknologi dan industri begitu masif. Ketika teknologi itu masif bekerja di sisi mereka, artinya akan ada bentuk respon dari ekosistem. Udah dijelaskan sama Vina bahwa akan likely terjadi bencana alam sebagai respon dari alam itu sendiri, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Bahkan saya rasa bentuk-bentuk seperti ini tidak bisa dipreemptif dalam bentuk badan meteorologi, badan penanggulangan dan sejenisnya. Karena pada akhirnya kalau oposisi menawarkan adanya bentuk advokasi untuk mencintai kebutuhan yang ada, mensyukuri kehidupan, saya pikir kemudian menjadi backlash dengan apa yang mereka bawa, bahwa mereka mau untuk
ya kehidupan mereka maju dan sebagainya. Kita bilang gini, di sisi kita, bahkan kalaupun teknologi dan inovasi mesin nggak ada sama sekali, kita bilang itu nggak apa-apa karena secara inherent semua kebutuhan fisiologis kita berasal dari alam. Zat-zat kimia dari obat-obatan yang ada di Stoikea adalah ekstraksi dari tanaman misalnya atau makanan yang merupakan olahan dari tumbuhan dan hewan. Apa yang membedakan kedua tim? Di sisi kita, setidaknya produk-produk ini tidak terkapitalisasi dan tersedia secara aksesibel di dunia kita. Karena di dunia kontra, seluruh sumber daya dikapitalisasi oleh para elitis bahkan hingga air, sumber daya pangan dan sebagainya. Ini buruk karena untuk memenuhi kebutuhan dunia mereka, ini akan menjadi sangat eksklusif bagi orang-orang tertentu yang berada pada tangga atas dan sebagainya. Tapi untuk menjawab pertanyaan mereka terkait dengan penyakit dan bencana alam yang bisa terjadi di sisi kita, saya bilang begini, sebenarnya perkembangan teknologi itu kemudian menciptakan adanya perkembangan penyakit yang semakin masif. Kenapa? Karena adanya bentuk ekstraksi dari penambangan misalnya dan lain sebagainya yang menciptakan semakin banyak variasi dari ya penyakit-penyakit itu sendiri. Karena kita lihat di masa lampau penyakit-penyakit yang muncul itu ya flu atau ya dan sebagainya saja. Tapi kita lihat di zaman yang penuh dengan teknologi yang masif ini, saya pikir penyakit-penyakitnya itu kemudian ya bermutasi dan semakin banyak pada akhirnya. Apa yang mau saya buktikan dalam hal ini? Penyakit itu di masa lampau bisa diobati dengan bahan-bahan herbal sebenarnya karena tidak ada bentuk eksploitasi dan ekstraksi yang semasif itu oleh teknologi. Makanya orang-orang di masa lampau itu juga bisa hidup. Tapi bagaimana dengan hewan-hewan purba misalnya yang ya cukup membahayakan juga. Satu, saya pikir bentuk komunal yang hadir di dunia kita itu juga membentuk adanya ruang pertahanan dalam kehidupan kita. Dan saya pikir pun kalau teknologinya jadi nggak semasif itu, ya orang-orang juga bisa bertahan hidup karena mereka akan berburu dan sebagainya. Mereka bisa menciptakan alat-alat seperti pisau dan sebagainya di sisi mereka, di sisi kita, makanya kita bisa tetap hidup. Tapi empat, saya pikir kalau isu patriarki yang mereka bawa itu nggak akan hadir di sisi kita. Satu, manusia adalah makhluk heterotrof yang saling bergantung. Pada di sisi kita, kita bilang bahwa patriarki justru akan tereduksi karena orang-orang akan saling mengalami bentuk kedekatan emosional dan sosial. Perempuan akan mengurusi rumah, akan memasakkan kamu nasi dan sebagainya, ada bentuk rasa saling ketergantungan sehingga laki-laki juga tidak akan membuat opresi yang sebesar itu di dunia kita. Tapi kita bilang kalaupun ini terjadi di kedua sisi, saya pikir akan jauh lebih baik di sisi kita, ya karena saya sudah jelaskan kenapa akan tetap ada bentuk saling ketergantungan seperti ini. Tapi saya pikir di sisi kontra, bentuk patriarki yang akan hadir pun akan semakin masif, karena misalkan orang-orang akan fokus kepada diri mereka sendiri, dan ya bentuk opresi kepada perempuan itu akan jadi semakin masif. Apa yang saya sudah buktikan di sini juri? Satu, sebenarnya di sisi mereka, bentuk kepenuhan hak hidup dan inklusivitas itu akan sulit tercapai di sisi mereka. Tapi kedua adalah tentang kebahagiaan. Di sisi mereka menjelaskan bahwa parameter kebahagiaan adalah ketika inovasinya semakin masif dan semakin banyak. Masalahnya adalah manusia itu hidup dalam bentuk mengejar kepuasan dan pada akhirnya ketika inovasi-inovasi ini muncul, saya pikir hal yang terpenting bukan untuk untuk mencari inovasi sebesar itu, tapi saya pikir makna kehidupan itu kemudian jadi lag di sisi mereka. Karena di sisi kita, setidaknya kita jelaskan bahwa kedekatan sosial itu menjadi hal yang sangat penting, ya emosional kamu akan baik di sisi kita, Heather. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro untuk melanjutkan kasus di tim kontra, memanggil pembicara ketiga dari tim kontra. Dipersilakan. Halo, apakah aku terdengar? Iya, terdengar. Oke. Preferensi POI silahkan unmute saja. Pidato mulai dalam 3, 2, dan 1. Satu asumsi besar yang hadir di sisi mereka adalah mereka terlalu beranggapan kalau semua manusia itu baik di dunia mereka. Padahal dari awal nggak ada analisis ini bukan fiat dalam debatnya. Karena kalau begitu ya enak banget dong dunia mereka. Semua eksploitasi kejahatan ada di dunia kita doang, jahat dong, nggak bisa trade off itu. Karena kedua, kalau dengan analisis tersebut, maka bentuk-bentuk patriarkis yang hadir di dunia mereka itu juga jadi eksis. Makanya mereka nggak bisa bilang dengan moralitas cukup. Contohnya, di bumi juga dulu ada moralitas, tapi apa?
patriarkis juga eksis. Makanya ini nggak cukup untuk menjadikan bukti bahwa patriarkis nggak akan hadir di dunia mereka. Jawab ini dulu. Tapi karena udah di P3 oposisi nggak bisa ya. Sekarang oke, masuk kepada titik pertentangan dalam debat ini. Sekarang masuk kepada kebahagiaan. Ayo kita kategorikan kebahagiaan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan kebahagiaan. Satu, tentang pemenuhan kebutuhan hidup, tapi kedua, tentang kebutuhan sosialnya apakah akan terpenuhi, tapi ketiga, tentang tujuan hidup itu sendiri. Pertama, ayo kita tentang pemenuhan kebutuhan hidup atau fisiologis. Satu, saya rasa akses pangan di sisi Anda nggak sebagus itu deh. Karena Anda sangat bergantung dengan alam. Ini sudah dijelaskan oleh Ella. Artinya, kalau misalnya lagi kemarau panjang, akses Anda kepada air akan sangat sulit. Pertanian yang Anda lakukan nggak akan bisa dipanen. Artinya apa? Ya udah, simetris di sisi Anda juga nggak akan ada akses pangan yang sangat bagus. Belum lagi, Anda juga harus nyoba-nyoba buah-buah yang mungkin Anda nggak tahu apakah itu benar-benar bisa dimakan atau enggak. Artinya bentuk-bentuk resiko juga akan eksis di dunia Anda. Anda juga harus misalnya berburu dan sejenisnya. Berburu belum tentu Anda bisa dapat dagingnya dan sejenisnya, karena mungkin bentuk peternakan di dunia Anda masih belum semasif itu. Artinya adalah bentuk pangan juga masih terbatas di sisi Anda, dan ini bukan fiat dalam debatnya. B, di dunia kita akses oksigen, air, dan lain-lain sedikit sulit dan sejenisnya. Saya katakan enggak. Dengan analisis bahwa ada bentuk industrialisasi masif, artinya air bisa dibentuk lewat reaksi kimia. Oksigen juga sama. Artinya mereka tetap bisa diproduksi dengan efisien. Dan kami katakan ada peran pemerintah di sini. Artinya nggak mungkin pemerintah di dunia stoikea diem aja. Mereka bisa kasih oksigen gratis, air gratis, dan lain-lain karena pemerintah itu populis. Ingat, pemerintah itu hanya eksis di dunia kita, yang ini eksklusif dan nggak bisa terjadi di dunia mereka karena mereka bentuknya kelompok kecil dan sejenisnya. C, bahkan pun jika memang ada bentuk kapitalisasi, nggak separah itu. Karena misalnya ada persaingan perusahaan, ada prinsip supply and demand, dan sejenisnya yang seperti Kalista bilang. D, saya katakan, justru orang-orang akan tetap bisa mendapatkan pekerjaan di dunia kami karena industrialisasi masif, lapangan pekerjaan akan tetap masif karena ya banyak kebutuhan untuk misalnya memenuhi kebutuhan industrialisasi tersebut. Tetap ada UMR di dunia kami karena ada bentuk pemerintahan, artinya bahkan pun jika misalnya orang-orang ini bekerja, setidaknya mereka akan dapat balasan yang setimpal atas usaha mereka. Makanya di dunia kami jauh lebih meritokrasi. F, ayo main ketika ada krisis pangan. Di dunia mereka nggak ada transportasi, nggak ada bentuk barter semasif itu yang membuat bantuan di dunia mereka akan sangat terbatas. Yang membuat misalnya kalau ada bencana dan sejenisnya, makhluk-makhluk di dunia Keter akan sangat rentan dan sejenisnya. Makanya di dunia mereka bentuk-bentuk kemanusiaan akan hilang juga. J, kalau di kasus kita seandainya teknologi nggak bisa berhentiin alam, setidaknya bentuk bantuan lebih masif karena akses transportasi menjadi lebih masif. Misalnya kereta-kereta, pesawat-pesawat yang bisa nyampein bantuan kepada manusia-manusia yang terkena bencana alam dan sejenisnya. Dan ini lebih likely. Kenapa? Karena saya rasa kedua dunia sama-sama konsensus kalau manusia tetap punya moralitas. Maka di bawah analogi yang sama, bentuk bantuan juga akan eksis di dunia kita. H, kebutuhan tentang sunscreen dan lain-lain ini nggak penting. Ada teori evolusi, artinya manusia akan terbiasa. Orang-orang di Afrika memiliki kulit yang jauh lebih gelap untuk menahan sinar UV. Artinya debatnya bukan di sini. Sekarang kedua, ayo kita main di kebutuhan sosial. Mereka datang dengan mengatakan, Oke, ayo kita main di kebutuhan sosial. A, kebutuhan sosial akan tetap terpenuhi karena manusia di dunia kami tetap bisa berteman dengan teman kerja mereka, orang tua mereka tetap bisa dekat, dan lain-lain. B, bedanya dengan kasus mereka, masyarakat di dunia kita itu pikirannya lebih terbuka. Strata sosial itu jauh lebih baik. Nggak ada patriarki. Yang kuat yang menang. Dan sejenisnya itu nggak ada di dunia kita. Artinya di dunia kita, kamu purely dinilai berdasarkan apa kemampuan kamu. Dan ini jauh lebih meritokrasi. C, makanya bentuk kebebasan di dunia mereka itu nol. Karena kalau kamu perempuan, kamu nggak boleh berburu, bekerja keras, nggak boleh bekerja kasar, karena kamu dianggap lemah, maka meraih tujuan di dunia mereka itu juga nol. D, kasus mereka tentang egoistik sebenarnya itu simetris aja. Karena ini tuh inherent manusia. Saya nggak lihat bedanya di dunia mereka. Contohnya, orang-orang yang lagi krisis makanan, mereka nggak akan juga bagi makanan mereka kepada orang-orang sekitarnya, karena mereka juga butuh. Ini ada survival instinct atau insting bertahan hidup. Makanya mereka harus jelaskan kenapa pada akhirnya orang egois nggak akan ada di dunia mereka, padahal ini bukan fiat debatnya. Tapi justru egois lebih parah di dunia Anda karena apel misalnya makanan itu bakal dikasih ke laki-laki yang merasa hidup mereka itu jauh lebih keras dan sejenisnya. Inilah yang eksis dunia mereka tanpa intervensi pemerintah. Makanya dunia kita itu jauh lebih baik. Jawab ini. Sekarang kita masuk ke tujuan hidupnya. Satu, ketika mereka bilang ada tekanan hidup yaitu simetris aja di kedua sisi. Anda akan takut sama orang-orang yang lebih kuat karena bakal serakah juga. Anda bakal takut hidup di malam hari. Anda takut besok tiba-tiba gempa. Anda takut musim dingin akan jauh lebih panjang dari sebelumnya. Artinya bentuk tekanan hidup itu simetris di kedua sisi. Dua, sekarang ayo main eksplorasi yang mereka tawarkan. Ini problematik karena yang biasanya pergi eksplorasi ya yang cowok aja, yang kuat aja. Kalau kamu perempuan, kamu jangan pergi keluar. Kamu itu cewek, kamu itu nggak boleh keluar malam-malam. Kamu itu nggak boleh pergi ke alam dan sejenisnya.
sejenisnya. Artinya bentuk eksplorasi yang kamu katakan hanya berlaku kepada laki-laki saja. Artinya di sisi kalian yang bisa memenuhi tujuan hidupnya itu hanyalah laki-laki saja. Makanya kasus kamu sangat patriarkis, nggak boleh dibeli. Tiga, makanya kasus kami itu jauh lebih baik karena setidaknya kalaupun misalnya kamu punya mimpi untuk misalnya punya mobil terbang, punya pesawat terbang dan sejenisnya, setidaknya itu jauh lebih meritokrasi. Kamu bisa bekerja dan itu nggak memandang gender di dunia kami karena bentuk pendidikan itu jauh lebih eksis dan jauh lebih masif di dunia kita. Makanya kasus kami tentang tujuan hidup akan jauh lebih menang di dunia kita. Sekarang penimbangannya gimana? Satu tentang orang-orang kalangan bawah. Ini simetris karena di dunia mereka orang-orang kalangan bawah juga ada seperti cewek, cowok-cowok yang lemah dan sejenisnya. Dan yang tanya adalah tekanan menjadi lebih masif di dunia mereka karena nggak ada pemerintahan yang eksis di dunia mereka. Makanya bentuk check and balance nggak ada. Tapi B, sekarang tentang ketergantungan. Ini juga simetris. Mereka bilang ada bos yang kontrol anak-anak buah mereka dan di kasus mereka mereka dikontrol oleh alam dan seterusnya. Perbedaannya adalah bos bisa didemo, manusia itu bisa berubah, perilaku bos itu ada hukum yang bisa mengatur mereka dan ada moralitas dan sejenisnya sehingga membuat dikontrol oleh bos itu jauh lebih baik karena ada prinsip-prinsip moralitas, ada bentuk check and balance yang jauh lebih baik dibandingkan alam itu sendiri. Sekarang kesehatan. Mereka bilang, oh penyakit mutasi terus-menerus dan sejenisnya. Respon. Dulu orang banyak yang mati karena ketiadaan teknologi. Black Death, malaria dan sejenisnya itu eksis karena ketiadaan teknologi. Bahkan di zaman dulu nih ketika teknologi nggak dieksploitatif sebesar itu, sudah ada penyakit-penyakit yang mematikan. Makanya beban mereka harus membuktikan kenapa pada akhirnya semua manusia di dunia Anda akan sehat dengan kebutuhan herba aja di saat di status quo aja di bumi aja banyak kematian-kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya dihitung tradisional seperti Black Death dan sejenisnya. Maka tipping pointnya gimana? Satu, tentang pemenuhan kebutuhan, kami buktikan bahwa terlepas kamu ketergantungan dan lain-lain, lebih baik kamu bergantung dengan manusia. Terus kedua, tentang tujuan hidup, ini jauh lebih nggak penting daripada pemenuhan kebutuhan hidup yang kita tawarkan. Pun seandainya mau main di tujuan hidup, itu jauh lebih tradisi kita, maka dari itu bangga. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Untuk menyimpulkan kasus di tim kontra, memanggil pembicara penyimpul di tim kontra, dipersilakan. Tes, apakah suara aku jelas? Iya, jelas. Oke, reply speech akan aku mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Bukti bahwa di zaman dahulu ada banyak orang yang meninggal karena demam, karena malaria dan sebagainya, ini sudah membuktikan kalau dunia Keter itu sebenarnya seterancam itu, bahkan kesehatan mereka itu tidak stabil dari awal, bahkan juga teknologi tidak ada. Makanya di bawah logika yang sama, sebenarnya dunia yang dari tadi kalian impikan itu sebenarnya berbahaya juga. Tapi 3 alasan kenapa pada akhirnya proposisi itu harus kalah dalam perdebatan kali ini. 1. Tidak pernah ada respon dari sisi proposisi mengenai kerentanan manusia terhadap penyakit yang sudah kita jabarkan dari P1 yang akan selalu eksis di saat sisi mereka itu tidak ada pendidikan, tidak ada teknologi dan sebagainya. Karena ketika kalian bilang ada penyakit yang mutasi di sisi kita, ya ini jauh lebih nggak apa-apa karena di sisi kita udah ada teknologi yang bisa menyembuhkan ini semua, kanker bisa diterapi dan sebagainya, orang-orang bisa sembuh dari penyakit dibandingkan sisi kalian. Ketika bahkan ada penyakit yang sepele aja, ini nggak bisa disembuhkan karena nggak ada pendidikan atau edukasi mereka harus ngapain dan mereka nggak tahu harus ngapain. Tapi 2, mereka terlalu main di kasus terbaik di mana semua masyarakat di sisi kalian, masyarakat Keter itu bakal sebaik malaikat. Bagi-bagi makanan, cerita-cerita, bonding, dan lain-lain. Tapi di satu sisi lagi, mereka terlalu menjelekkan kasus kita, di mana semuanya di sisi kita itu akan sejahat itu. Semuanya kapitalis, semuanya nggak mau bagi-bagi teknologi, dan lain-lain. Lihat juri, bahwa beban yang mereka lemparkan itu tidak adil dari awal, makanya jangan beli kasus mereka. Tapi 3, kasus mereka tentang di sisi kita, di sisi mereka akan ada kebahagiaan, itu pun juga janggal. Karena kita sudah jabarkan kalau ada budaya-budaya konservatif yang bisa mengancam perlindungan perempuan, misalnya patriarki, atau budaya-budaya kalau misalnya orang yang paling hebat itu adalah orang yang harus jadi pemimpin dan sebagainya. Tidak pernah ada respon kenapa pada akhirnya ini bisa membuat masyarakat tersebut bahagia ketika misalnya sedari awal juga ada kekuasaan yang setoksik itu dan sebagainya. Tapi B, saya katakan di mosi ini juga tidak ada fiat bagi mereka kalau bencana alam di sisi mereka nggak akan terjadi. Makanya saya katakan mereka harus jawab poin kita. Kenapa kalau ada bencana alam, kalau ada hewan buas yang bahkan nggak ada teknologinya untuk menyelamatkan mereka, kenapa ini tetap nggak apa-apa? Karena ini mengancam keamanan masyarakat. Artinya ini membawa ketakutan dan mereka tidak akan pernah bahagia. Karena mereka hidup dalam tekanan kalau aku meninggal besok gimana ya, dan lain-lain. Tapi sadari juga di sisi mereka tidak pernah ada pemerintah. Artinya tidak ada yang mengatur masyarakat itu sendiri. Makanya ketika ada kriminalitas dan apapun hal yang berbahaya, tidak akan ada yang bisa menghukum mereka. Makanya pada akhirnya orang-orang di sisi mereka justru akan jauh lebih egois karena pada akhirnya mereka serakah juga. Ya ini adalah sifat manusia secara inherent. Masuk ke dalam titik pertentangan. Dunia mana lebih baik?
Aku pada posisi bawah. Mereka bawa di sisi kita ada kapitalisme yang merenggut kebahagiaan, rasa ketidakamanan akan semakin eksis juga. Maka kami katakan, mau bagaimanapun, materi kebahagiaan individu tidak akan bisa dibuktikan, tapi ada hal mengenai keberlanjutan hidup, di sisi manakah yang lebih menjamin keberlanjutan hidup. Satu, tentang materi kesehatan. Kalian menjelaskan bahwa bagaimana penyakit bisa sangat berbahaya, merenggut kehidupan kamu, malaria di zaman dahulu, banyak orang yang meninggal, dan sebagainya. Makanya akan sangat parah, karena seluruh bentuk penyakit di dunia pro bahkan nggak bisa disembuhkan, atau bahkan ketika mereka tidak mengerti bagaimana cara menyembuhkannya. Walaupun misalnya ada bentuk tanaman-tanaman herbal, ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan penyakit herbal dengan tanaman herbal tersebut. Misalnya karena susah buat cari di hutan, atau misalnya karena virusnya terlalu kuat, virusnya mutasi dan sebagainya, atau ada kotoran dari hewan, gigitan dan sebagainya. Dua, konteks keamanan. Di sisi proposisi, kehidupan mereka itu terfokus pada rasa berhati-hati, takut dimakan hewan buas, misalnya takut bencana alam dan sebagainya. Bandingkan dengan sisi kita, sudah banyak bentuk-bentuk langkah preventif yang eksis, sudah ada pemerintah yang akan populis yang akan melindungi masyarakatnya karena dia mau punya citra baik dan sebagainya. Dan saya katakan, maka artinya pengembangan teknologi akan jauh lebih didukung di sisi kita. Pengembangan teknologi akan ada di sisi kita, ini melindungi masyarakat. Tapi tiga, dalam konteks sosial, di sisi mereka akan sangat rentan terjadi bentuk-bentuk hierarki yang toksik. Pria dianggap sebagai orang yang paling kuat karena misalnya biologi mereka lebih kuat dan mereka bisa misalnya ya dan sebagainya. Tapi di sisi kita, bentuk pendidikan itu udah tinggi sedari awal, nilai edukasi juga ada. Artinya, udah ada nilai-nilai progresif yang sedari awal itu pada akhirnya terinternalisasi ke dalam otak masyarakat. Makanya, secara logika, empati dan sebagainya, pembantuan kepada minoritas-minoritas itu juga akan ada di sisi kita. Karena orang-orang percaya kalau misalnya semua manusia itu sama, semua manusia setara dan sebagainya, udah ada nilai-nilai kehidupan yang pada akhirnya diajarkan. Makanya di sisi mereka ini tidak akan pernah ada, karena hanya orang-orang kuat saja yang berkuasa sedari awal, Bangga. Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim kontra untuk mengakhiri seluruh rangkaian semifinal Bubble Open 2026, memanggil pembicara penyimpul dari tim pro, dipersilakan. Oke. Nanti kalau suaranya keputus bisa langsung unmute aja karena sinyalnya jelek. Jadi ya mau menutup perdebatan dalam 3, 2, 1. Untuk meringkas debat ini, sebetulnya oposisi itu sibuk bikin masalah dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Krisis pangan, penyakit, semuanya adalah hal yang exactly muncul karena manusia serakah dan coba bikin-bikin teknologi karena mereka nggak merasa puas, karena mereka tahu mereka bisa membuat suatu hal yang lebih. Anda harus tahu kalau dalam proses pembuatan HP, berapa banyak bahan logam yang terbuang karena gagal produksi dan kasih limbah yang rusak alam, bikin penyakit untuk manusia, mereka harus sibuk bikin obatnya lagi. Makanya teknologi membunuh sumber daya, mereka nggak boleh denial. Sumber daya kayak air dan sebagainya itu semakin langka justru terjadi di mereka, padahal ini prasyarat manusia untuk hidup. Tapi di momen mereka nggak bisa hidup, teknologi yang mereka bilang kasih kenyamanan seperti mobil terbang dan sebagainya nggak bakal bisa dinikmati. Tapi yang kedua tentang gersos, gerakan sosial. Ini sebetulnya bukan BOP utama debatnya, karena nggak ada yang bisa jamin di dunia mereka sekalipun feminisme akan berhasil ketika sekarang aja kita masih lihat banyak femisida di Brazil, di negara-negara timur Tengah dan sebagainya. Tapi kami udah respon dari awal, kalau sebetulnya di sisi kami, sekalipun bukannya sekalipun manusia misalkan mereka itu hidup tanpa misalkan ada suatu struktur sosial yang terlalu jelas, saya rasa mereka nggak akan tiba-tiba menjadi Remo Impandum. Gerakan sosial itu muncul karena ada proses empati, sosialisasi, bergaul dan lain-lain. Kami udah point out ini dari P3 kami, bilang bahwa kemudian ketika mereka hidup dalam secara berkelompok, secara suku dan sebagainya, mereka akan memiliki misalkan proses emosional dan juga afeksi yang jauh lebih erat dan sebagainya, sehingga proses menghargai orang lain itu akan jauh lebih timbul ketika Anda tidak menjadi individualistik. Tapi terakhir, oposisi nggak adil. Kalau misalnya bahas kasus kami, itu bilangnya manusia jahat, tapi di sisi mereka pemerintahan selalu baik. Makanya ya simetris aja, kalau misalnya mereka bilang nggak bisa dikredit, mereka juga nggak bisa dikredit. Tapi kami udah main di base case mereka. Kalaupun teknologinya berhasil, pemerintahnya berhasil, orang-orangnya pendidikan, terus apa gitu? Nggak ada link back kenapa semua hal ini penting buat manusia yang dari awal cuma butuh sandang, papan pangan untuk hidup. Mereka akan terus-terusan mengejar hal ini tanpa ada ujungnya karena nggak ada kepuasan yang pernah mereka buktikan. Tapi ada dua matriks untuk menilai debat ini. Pertama tentang rasa aman, dua pemenuhan manusia. Pertama rasa aman, oposisi datang dalam debatnya bilang kalau di sisi kami orang bakal ya susah buat cari makan karena ada hewan buas, obat-obatan masih kuno, bahkan orang-orang akan saling bunuh karena makanannya itu jauh ada di atas bukit gitu. Apa respon kami? Satu, kalau yang Anda maksud adalah faktor eksternal seperti hewan buas, di sisi Anda tingkat kriminalitas tinggi karena pengangguran merajalela, ada kematian karena overwork, eksploitasi tenaga kerja juga eksis. Makanya adaptasi selalu ada, tapi potensi ancaman di sisi lawan justru lebih besar karena peradaban yang maju membawa manusia ke dalam suatu sistem besar. Perusahaan di US bisa kasih pengaruh ke masyarakat di Ghana.
kebergantungan semacam ini adalah ancaman yang jauh lebih serius dibandingkan hewan buas. Karena di sisi kami, Anda bisa bebas untuk melatih skill memburu hewan Anda. Anda punya otoritas pada diri sendiri sehingga proses adaptasi jauh lebih mudah. Di sisi mereka harus bergantung terus. Dua, kalau mereka bilang konflik terjadi karena sumber daya langka, ini jumping banget. Gak ada pernah ada penjelasan kenapa bakal ada krisis langka dan sebagainya. Fakta bahwa krisis air terjadi di abad-abad akhir membuktikan bahwa kelangkaan terjadi karena peradaban yang maju. Buat bikin AI aja butuh banyak banget air. Buat bikin HP butuh tambang nikel yang mendeforestasi hutan. Makanya mereka udah membunuh kasus mereka sendiri kalau bilang kelangkaan itu bikin kriminalitas naik. Tapi yang ketiga tentang ancaman penyakit saya udah bahas ini. Tapi matriks kedua tentang pemenuhan diri. Saya mengakui kalau kedua tim itu bisa curang pakai standar kebahagiaan lawan di dunia kita. Karena standar kebahagiaan itu dibentuk sama dunia di mana kamu hidup, makanya nggak bisa ditukar-tukar gitu. Tapi yang jadi masalah adalah standar kebahagiaan di lawan itu sangat palsu karena dunia progresif melahirkan yang namanya strata sosial, bikin yang namanya tren-tren orang kaya elitisme, bahkan sekarang gaya hidup jadi hal yang paling dikejar. Kamu harus bisa sukses, misalkan bekerja di Big Four juga tiap hari, punya iPhone dan sebagainya. Padahal sebetulnya parameter kebahagiaan individu itu dulunya sesimpel kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Di momen mereka nggak bisa jawab kenapa akses akan ada, mereka nggak akan berhasil. Karena di sisi mereka, semua teknologi itu buatan manusia. Yang diciptakan itu bukan yang menciptakan itu bukan bareng-bareng. Maka orang yang merasa membuat teknologi ini akan merasa punya hak untuk mengkapitalisasinya, untuk mengindustrialisasikannya. Makanya harganya nggak akan aksesibel yang mereka bilang. Inilah yang kemudian akan membuat ya aksesibilitas itu nggak akan sebesar itu karena orang-orang akan bergantung sama teknologi yang dibikin sama orang lain. Sedangkan cara komparatif di sisi kita, kami bergantung sama alam yang udah ada. Alam yang kemudian dibuat sama Tuhan, artinya tidak akan ada kepercayaan bahwa alam adalah milik orang-orang tertentu dan sebagainya. Exactly melalui analisis a priori inilah ketimpangan sosial dan juga kapitalisme itu nggak akan terjadi, makanya bangga. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Itu sekaligus mengakhiri ronde semifinal di Bubble Junior tahun 2026. Congratulations semuanya. Mungkin setelah ini teman-teman bisa kembali ke main room untuk menunggu hasil, dan buat teman-teman juri kita bisa pindah di Delib Room 2 untuk mendeliberasikan keputusan di hari ini. Terima kasih semuanya.